Kembali lagi dengan kami dalam materi ujian praktek kelas 12 tentang topik pelaksanaan sholat jenazah. Bagaimanakah tata cara sholat jenazah yang baik di tahun 2022 ini di SMA Negeri 1 Gresik? Kita akan kembali ingatkan dahulu sebelum masuk di materi. Di ujian praktek, anak-anak harus jelas mengisi nama. Nama ini harus jelas menggunakan huruf kapital, kemudian kelas, dan nomor absen. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas di materi uji praktek yang ketiga, yang mana kita akan bahas tentang praktek sholat jenazah. Sekalian, yang perlu kita sampaikan yang pertama, di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu kita telah mengadakan ujian praktek. Jadi ujian praktek sendiri pengertian adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tertentu yang lebih menekankan pada psikomotor, kecakapan, dan keterampilan peserta didik. Jadi setiap yang dilakukan harus bisa didengar dengan jelas dan bisa terlihat dengan baik. Inilah pengertian ujian praktek. Jadi manakala ada seorang peserta didik yang tidak jelas atau dalam hati, maka bisa tidak dinilai atau tidak dilakukan dalam pelaksanaan ujian praktek di subbab tertentu. Yang pertama yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ujian praktek adalah kita melakukan adab. Di sini poin 1 adalah ada adab. Apa sajakah yang akan kita fokuskan dalam adab sebelum pelaksanaan sholat jenazah? Ini nanti skornya adalah 1-5. Manakala dipenuhi maka dia akan dapat nilai 5. Manakala tidak dipenuhi maka dia akan dapat cuma nilai 1. Apa sajakah yang akan kita sebelum dilaksanakan? Yang pertama adalah harus berpakaian rapi dan suci. Laki-laki dan perempuan juga harus pakaian rapi dan suci. Bagi laki-laki, maka dia harus berwudu, ya, pergi berwudu. Kemudian memakai songkok, tidak boleh memakai gelang atau anting-anting, ya, atau atribut yang lain. Kemudian tidak boleh rambut panjang. Jadi di sini kita adalah bagaimana melihat kerapian dari siswa laki-laki. Kemudian yang perempuan perlu dicatat. Yang pertama adalah dalam keadaan suci, tidak berhalangan, tidak berhadas besar, kemudian berwudu dan memakai mukena. Artinya siswa kalau perlu, kalau bisa membawa mukena masing-masing. Yang kedua, dalam pelaksanaan salat jenazah ada 5 item yang harus diperhatikan. 1. Membaca niat. 2. Takbir pertama, lalu membaca Al-Fatihah. Takbir kedua, lalu membaca shalawat Nabi. Takbir ketiga, membaca doa pertama, meminta ampun bagi jenazah. Kemudian takbir keempat, membaca doa yang kedua untuk kemuliaan dan membaca salam. 6 item ini harus dipenuhi semua. Karena di sini 6 item itu 1, 2, 3, 4, 5 ada skornya 1-5. Ya, manakala di antara ini ada yang terlewatkan, maka nilainya cuma 1. Pertanyaan di sini adalah berapakah jumlah yang akan didapatkan oleh peserta didik di sini. Oke. Kita kembali pada penjelasan. Sekalian, penjelasan yang akan kita mulai pertama adalah tentang masalah niat. Sholat jenazah adalah praktek sholat jenazah. Kita adalah melaksanakan praktek, bukan melaksanakan secara pribadi. Karena praktek maka membaca niat harus dilafadzkan, tidak boleh dalam hati. Kalau dalam hati maka nilai pun di dalam hati. Ya. Untuk sholat atau niat sholat jenazah laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala.
Jadi kalau kita jadi imam, kalau makmum, dan kalau ini adalah kita untuk praktek, maka usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Ini adalah yang kita niatkan. Kebanyakan yang salah adalah arba'a takbiratin, ya. Jadi arba'a rakaatin. Ini yang kebanyakan yang grogi. Jadi yang benar adalah arba'a takbiratin yang benar. Yang grogi kadang-kadang membaca usolli ala hadil mayyiti arba'a rakaatin. Nah, ini yang salah. Maka benar adalah arba'a takbiratin. Oke. Untuk jenazah, untuk niat salat jenazah perempuan, maka usolli ala hadihil mayyitati. Ala hadihil. Bedanya kalau laki-laki hada, pertama adalah hadihil mayyitati arba takbiratin pada kifayati lillahi ta'ala. Ini adalah niat salat jenazah. Kemudian yang kedua, melakukan takbir. Ya. Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Ya. Maka di sini maka membaca basmalah adalah wajib karena kita praktek pada pertemuan kali ini. Nanti kalau kalian salat sendiri di rumah atau ada kegiatan orang meninggal, terserah kalian. Yang penting di sini kita adalah mewajibkan untuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir kedua, ya, membaca selawat Nabi. Sekalian, dalam baca selawat Nabi ini, ya, kita terserah anak-anak. Ada yang pendek boleh, yang panjang lebih bagus lagi. Jadi kalau yang pendek adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang panjang adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalait ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, oke. Ini kemudian setelah takbir kedua, kemudian takbir ketiga. Takbir ketiga adalah untuk bertujuan mendoakan mayat, ya, agar diampuni dosa-dosanya. Bagi yang laki-laki, ya, maka bacanya Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afahu. Cukup. Ini untuk takbir ketiga ini adalah kita cukup pendek, boleh. Kalau lebih baik lagi adalah lebih panjang. Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afahu. Fakrim nuzul wa wasi'mat falahu wasilub maid salti wa barat manaki minal khotaya kama yastabil abdul daltanas abdul khairan bin dari wa ahlan khairan ahli wa zawjan khairan ahlihi wa fihi batal qabi wa adaban. Ya. Ini adalah wa zawjan khairan bin zawji. Ini adalah untuk kemuliaan daripada istri-istri yang sudah meninggal. Diteruskan. Kemudian setelah bagi yang perempuan, takbir ketiga adalah bedanya hanya kalau laki-laki firlahu, maka perempuan adalah Allahumma firlaha, berubah jadi ha. Ya, jadi untuk perempuan adalah berubah menjadi ha. Ya, Allahumma firlahu, laki-laki kalau ini adalah berubah dalam masalah untuk fathahnya menjadi Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Kemudian untuk yang doa yang panjang seperti tadi, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha akrim nuzula wasimat walaha wasilha bil hajati wal barati wa naqiha minal khataya kama yasal abdul abdanas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa jaran khairan min jariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha wa adkhilnal jannata wa'diha min adabil qabri wa adabin. Ini adalah untuk doa bagi perempuan versi yang panjang. Ini bagi kalau mensalati dari jenazah laki-laki anak kecil, ini pun adalah sebagai sunnah saja. Kita teruskan yang keempat.
Setelah takbir ketiga, bagi takbir keempat, Allahu Akbar. Kemudian bagi laki-laki, kemudian doa, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa bilana walahu. Bagi yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa bilana walaha. Ini hanya tadi seperti tadi, kalau laki-laki ajrohu, kalau perempuan ajroha, ya. Oke. Ini adalah takbir keempat, kemudian langsung baca salam. Dalam mengucapkan salam harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kanan, kemudian langsung sempurnakan dengan menghadap kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salam kanan kiri adalah lengkap, ya, sampai wabarakatuh. Oke. Sekalian, ini adalah untuk materi kita di materi praktek dari sholat jenazah. Saya salam. Kemudian yang ke poin yang ke-8 adalah doa setelah sholat duha. Nah sekalian, kenapa kini kita angkat di dalam praktek ujian kelas 12? Karena setiap manusia itu butuh akan adanya kunci mendapatkan kesuksesan, yaitu diantaranya adalah sekian banyak dengan melaksanakan sholat duha, baik terkait dengan masalah fokus, baik terkait dengan masalah rezeki, itu bisa kita gunakan sholat duha, dan intinya adalah dalam masalah doanya setelah sholat duha. Jadi yang kita angkat adalah doa yang ditulis oleh Asyarwani dalam Syarah Al-Minhaj Al-Jamiyati dalam I'anatul Talibin. Ya, saya kira kalian semua sudah hafal doa ini, dan kita akan mengulang di dalam praktek pada kali ini. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'ika wal baba'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatik. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana nasran fasiru wa in kana haram fa tawfiru wa in kana ba'idan fa qarruhu fa in bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwati qudratika wa la hawla wa la quwwata illa bik atini ma ataibalu salihin. Di sini kalau kita makan la haula boleh, tidak pun boleh, ya. Semakin sempurna semakin bagus dalam masalah doa duha. Sekalian, demikian paparan singkat terkait dengan ujian praktek salat jenazah dan salat duha. Manakala kita semua sempurna dalam adab, kemudian niat membaca takbir 1, 2, 3, 4 dan salam, kemudian benar dalam melafadzkan salat duha, maka total semua adalah 1, 2, 3, 4, maka nilai total adalah 40. 40 adalah sama dengan nilai sempurna, yaitu 100. Ya. Sekalian, demikian, selamat belajar, selamat berdoa, dan selamat mempraktekkan dari materi ini. Mudah-mudahan di tanggal 8 nanti kita semua bisa melaksanakan ujian dengan baik, ya, pada tanggal 8 besok. Dan dari saya selaku guru agama, sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.